Baik dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang seperti hari ini. Baik Mitra JIC, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita sudah hampir di penghujung Ramadan 1442 Hijriah. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari ini puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita baik sunnah dan wajib juga diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan tentunya hari ini kembali dalam program Bincang Bisnis Muslim, dan tentunya seperti biasa insya Allah akan hadir bersama kita dua narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di setiap hari Kamis di jam yang sama dari pukul 14.00 sampai pukul 15.00. Insya Allah kita akan mengudara di Radio JC di 107.7 FM dan YouTube channel kami di JIC TV dan JIC Channel. Baik, langsung saja tanpa perpanjang kalam karena dua narasumber Bang Dipo juga sudah hadir dan rekan-rekan ataupun para peserta Zoom meeting yang sudah juga bergabung hari ini. Saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang di Radio JIC. Langsung saja kita akan menyapa narasumber pertama kita, ada Dr. Kausar Rizal Salman. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Kausar Rizal Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar dokter, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Dipo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Di Ramadan hari ini harus tambah semangat di 10 hari terakhir Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu sehat dan mudah-mudahan Ustadz Kausar juga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama Mitra JC, Dr. Kausar Rizal Salman merupakan dosen setia Perbana Surabaya, seorang penulis juga serta pengurus dari IAI ya. Baik, satu lagi narasumber Bang Dipo ada Dr. Nanang Son Haji. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Bang Dipo. Pertanyaan sama seperti tadi Dr. Kausar. Gimana kabarnya, sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Iya. Semoga Bang Dipo juga semuanya sehat. Iya. Kalau terlihat dari fisiknya kayaknya sehat ya. Baik, enggak fisik saya juga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi waktunya Dr. Kausar dan Dr. Nanang, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung hari ini melalui live Zoom meeting dan Mitra JC. Insyaallah bagi yang peserta yang ikut di Zoom meeting hari ini akan mendapatkan e-sertifikat dari kami Radio JIC. Baik, kita langsung akan membahas satu tema yang berkaitan dengan Bincang Bisnis Muslim, yaitu mudah dan praktis memahami zakat fitrah dan zakat mal. Tentunya di 10 terakhir Ramadan ini masjid-masjid ini sudah membuka yang namanya gerai zakat begitu ya, panitia zakat fitrah, karena insya Allah kita akan bersama-sama melaksanakan kewajiban kita seorang muslim bagi yang mampu untuk melaksanakan zakat ya, itu baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, seperti apa kita nanti bisa memahaminya dan bagaimana cara praktis untuk bisa kita implementasikan nanti. Nah, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu 60 menit bisa terjawab semua mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Mitra JC kirimkan. Tapi insya Allah juga materi zakat ini bukan hanya hari ini saja, insya Allah di lain kesempatan juga kita akan bahas, karena kalau kita bicara tentang zakat mal ini kan dilaksanakan juga setelah bulan suci Ramadan pun bisa, tapi untuk zakat fitrah pun hanya di bulan suci Ramadan sampai 1 Syawal nanti. Baik, sebagai opening kami persilahkan untuk memberikan pendahuluan mungkin atau materi singkat berkaitan dengan cara mudah dan praktis memahami zakat fitrah dan zakat mal. Kami persilahkan yang pertama Dr. Kausar Rizal Salman. Baik Bang Dipo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Senang sekali Bang Dipo, kita patut bersyukur ya pada hari yang ke-24 ya, sekarang kita masih semangat ya, dan harus
tambah semangat lagi di 10 hari yang terakhir ini. Ya, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menghatamkan Al-Quran. Amin. Dan lebih dari sekali, ya, kita harus berupaya sebagai seorang Muslim yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Baik, kita akan diskusikan dan sampaikan ya memahami zakat fitri atau zakat fitrah dan zakat mal ya, dengan mudah dan praktis. Ya, kita akan jelaskan apa itu zakat dulu. Kalau secara bahasa itu maknanya adalah berkembang, ya, berkembang ya atau bertambah gitu. Itu seperti dalam hadis riwayat riwayat Tirmizi. Kemudian juga artinya suci ya, pensucian atau thaharah sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 10. Ya, kemudian fitri sendiri kalau secara bahasa itu artinya berbuka. Sehingga kalau kita gabungkan ya zakat fitri itu ya zakat yang ditunaikan oleh seorang muslim ya yang dilakukan setelah berbuka, artinya pada akhir bulan Ramadan ya. Ya, selesai dari ibadah puasa. Ya, penyebutan lain juga zakat ini dikenal dengan zakat Ramadan ya, karena memang terjadinya pada akhir bulan Ramadan ya, seperti dalam hadis yang lain ya, itu dikatakan zakat Ramadan, hadisnya Abu Hurairah. Ya, ketika Abu Hurairah ya ditugaskan Rasul untuk menjaga zakat Ramadan, itu diistilahkan dengan zakat Ramadan. Kemudian juga zakat fitrah ini juga sering istilahnya digunakan oleh para ahli fikih ini menurut Imam Nawawi dan tidak masalah, dan itu ada juga dasarnya dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ya Bang Dipu, yang artinya fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, fitratallahi allati fataron nasi 'alaiha ya, sehingga dikatakan sebagai zakat fitrah. Dan kewajiban ini dinaskan di dalam ayat Al-Qur'an ya, kemudian dalam hadis-hadis Nabi dan juga ijma'nya para ulama tentang kewajiban zakat fitri. Kemudian yang lain, apakah zakat fitri itu diberikan kepada 8 asnaf ya seperti yang ada di dalam surah At-Taubah ataukah hanya kepada fakir miskin? Ini juga menurut kami yang lebih kuat adalah ya, diberikan kepada fakir miskin, Bang Dipu. Ya, kalau penyebutan di dalam surah At-Taubah ayat 60, nah, itu kan disebutkan di situ innamas shadaqati lil fuqara'i wal masakini wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu adalah penyebutan asnaf zakat secara umum. Ya, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk fakir miskin ya, untuk para amil ya, untuk mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk yang memerdekakan budak ya, untuk orang yang berhutang ya di jalan Allah ya, dan juga untuk yang sedang dalam perjalanan. Tapi secara khusus nanti ya, itu disebutkan dalam sebuah hadis itu ya, dalam bahwa zakat fitri itu memang hanya untuk orang-orang miskin. Disebutkan dalam riwayat yang Ibnu Abbas ya. Beliau mengatakan faradhu Rasulullah zakat al-fitri ya tuhratan lis-shaim minal lahwi warrafasi wa tu'mah lil masakin ya, wa tu'matan lil masakin. Rasul itu mewajibkan zakat fitri itu sebagai pembersih dari orang-orang yang berpuasa ya, dari al-lahwi dan ar-rafas, dari perbuatan sia-sia dan juga perbuatan yang kotor, serta tu'matan lil masakin sebagai ya pemberi makan kepada orang-orang miskin. Sehingga dijelaskan oleh para ulama itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekhul Islam juga murid dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, dan juga para ulama yang lain bahwa pendapat yang ini lebih kuat ya, karena memang nasnya secara khusus menjelaskan tentang peruntukan zakat fitri. Nanti berbeda peruntukannya dengan zakat mal. Nah, peruntukan zakat mal itu bisa untuk 8 asnaf. Tuh, kemudian kita juga perlu tahu ya
tentang apa kapan sih penyaluran zakat fitri itu, atau kapan kita bayarkan zakat fitri. Ada dua waktu. Yang pertama waktu yang afdol. Kalau yang waktu yang afdol itu adalah ya dibayarkan pada ketika sudah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau ketika masuk 1 Syawal. Itu sejak malam hari raya, berarti setelah sholat maghrib ya, sudah 1 Syawal itu sampai sebelum sholat Idul Fitri ya, itu bisa dibayarkan, dan itu adalah waktu yang paling utama ya. Karena di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi itu memerintahkan agar menunaikan zakat fitri sebelum keluarnya manusia menuju sholat ya. Di sebelum sholat Idul Fitri ya, ketika menuju sholat, sebelum keluarnya manusia ketika menuju sholat Id, dan juga ketika sebelum ditunaikan sholat Idul Fitri lah ya, karena jangan sampai kalau zakat itu ditunaikan setelah sholat Id, itu namanya sedekah biasa. Kemudian waktu yang boleh, jadi diperbolehkan zakat fitrah itu ditunaikan 1 atau 2 hari sebelum hari raya ya, karena disebutkan dalam sebuah hadis itu wa kanu yu'tun qablal fitri bi yaumin au yaumain, gitu. Bahwasanya para sahabat itu ya memberikan zakat fitri itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya, sebelum sholat Id itu sehari atau 2 hari. Jadi itu waktu-waktu yang utama dan juga waktu yang diperbolehkan. Ya, itu nanti terkait dengan waktunya dan ukuran. Sekarang yang penting ukuran itu kalau disebutkan dalam beberapa hadis itu 1 sok itu 1 sok makanan. Ya, so'an min to'am. Jadi 1 sok makanan ya, atau ya auso'an min syair ya, 1 sok ya, syair itu gandum. Auso'an min tamr ya, dari tamr itu kurma. Auso'an min akid itu keju ya, keju, atau auso'an min zabib. Zabib itu anggur kering gitu. Ya, jadi ditunaikan itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud ya. 1 mudnya itu sebesar 1 cakupan kedua tangan kita ya. 2 tangan kita dari ukuran laki-laki yang sedang gitu ya. Itu kalau kita keadaan jari jemari kita itu dalam kondisi yang tidak menggenggam dan juga tidak lebar itu. Jadi kira-kira 1 mudnya seperti itu ya. Nanti dikalikan dengan 4 mud ya. Dikalikan dengan 4 yaitu 1 sok itu. Ya, 1 soknya dari makanan. Ya, cuman kalau untuk ukuran kilogramnya ya 1 sok itu kira-kira kalau ditimbang itu ya memang ini ada silang pendapat juga ya Bang Diko. Yang 2,4 kilogram itu kalau untuk 4 jenis makanan pokok tadi. Ya, atau ada yang meneliti itu 2,33 kilogram kalau untuk beras ya. Dan juga pendapat para ulama yang lain kalau 2,33 kilogram bisa dibulatkan menjadi 2,5. Ada yang mengatakan 2,8 ya. Dan juga para ulama yang lain juga menyebutkan 3 kilogram. Jadi berapapun yang kita pilih ya dari beras ya, karena makanan pokok kita beras, maka ya tidak masalah itu. Ini semuanya ada dalilnya. Ya, yang penting kita tunaikan sebelum dilakukannya sholat Id. Ya, jenis makanannya juga nggak terbatas pada 4 tadi. Ya, nggak terbatas pada gandum, ya, anggur kering, keju atau kurma, karena memang makanan itu ya makanan yang dimakan pada saat itu pada saat zaman para sahabat. Ya, sehingga kalau di Indonesia menggunakan makanan dalam bentuk beras ya, berarti beras. Apakah uang diperbolehkan? Nah, ini kan sebetulnya tidak pernah dicontohkan ya praktek membayar zakat fitrah dengan uang oleh Rasul dan para sahabat. Padahal pada saat itu juga ada mata uang juga ada, dirham juga ada, tapi
dalam beberapa hadis itu disebutkan ya membayar zakat fitrinya itu dengan makanan. Makanan yang ada di suatu pendapat, sehingga agar kita sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam, maka hendaknya kita membayarkan zakat fitri itu dengan bahan makanan, ya. Kemudian karena juga ada kaidah yang penting yang harus kita pahami, ya. Kaidahnya itu berbunyi seperti ini: tidak boleh berpindah kepada pengganti ketika aslinya itu masih ada. Ya. Tidak boleh berpindah kepada badal atau pengganti, maksudnya penggantinya itu uang, Bang Ibu. Ketika aslinya masih ada, artinya bahan makanannya masih ada. Kecuali ketika bahan makanan pokoknya habis, nggak ada, susah untuk ditemukan, ya susah untuk dicari, ya maka dalam kondisi seperti itu maka berarti kaidahnya itu bisa kita terapkan. Itu yang perlu kita sampaikan ya pada rekan-rekan JIC ya berkaitan dengan zakat fitri ya di awal pembahasan ini. Saya rasa itu dulu, Bang Dipo. Ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Kautsar Riza Salman. Tadi sudah dijelaskan begitu gamblangnya mengenai materi kita zakat fitrah. Walaupun memang tadi zakat mal belum kita bahas ya, karena memang pembahasan zakat fitrah dan zakat mal ini cukup panjang sekali begitu ya. Tapi setidaknya kita sudah mengetahui mengenai berapa yang harus kita bayar, waktu kapan yang harus kita bayarkan, dan syarat-syarat dan ketentuan tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ini bisa tercerahkan buat kita semua dan bisa memahami lebih baik lagi. Nah, saya ingin bertanya juga pada Dr. Nanang Son Haji berkaitan dengan hal yang sama gitu, dengan tema mudah dan praktis memahami zakat fitrah dan zakat mal dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kami persilakan untuk Dr. Nanang untuk memberikan materi kita hari ini. Baik, terima kasih Bang Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berbagi ilmu sekaligus mengisi hari-hari kita dengan kegiatan bermanfaat di 10 malam terakhir. Allah, mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala kita bersama. Di topik zakat ini alhamdulillah tepat waktunya di saat semua saudara-saudara kita para umat muslim mempersiapkan diri ya untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal ya. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Kautsar bahwasanya ada kaidah-kaidah syar'i yang harus dijelaskan dan harus dipatuhi pada saat kita ingin mengeluarkan zakat, termasuk dengan 8 asnaf yang berhak menerima zakat tersebut. Saya mencoba untuk memberikan pandangan lain bahwa zakat itu sebenarnya juga punya fungsi sosial dalam agama Islam. Ya. Punya fungsi sosial, begitu ya. Artinya apa? Bahwa zakat itu ya selain merupakan bagian dari kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat muslim, ya. Tapi dengan adanya zakat ini maka ada hubungan hablum minan nas yang terjalin dengan baik, yaitu apa? Antara mereka yang berada dalam golongan ekonomi yang baik, gitu ya, dengan golongan ekonomi yang kurang baik. Jadi memang ketika kita bicara bahasa yang paling mudahnya itu antara ada si kaya dengan si miskin, tidak mungkin ada si kaya tanpa adanya si miskin. Itu juga sebaliknya, tidak ada mungkin si miskin apabila tidak ada si kaya. Nah, dalam hablum minan nas ini, ya, zakat ini mempertemukan hubungan kasih sayang antara si kaya dengan si miskin. Si kaya yang memperoleh kelebihan rezeki, kelapangan rezeki, ya, berusaha membantu kepada mereka-mereka yang masuk dalam golongan miskin. Nah, kemudian bagi kelompok usaha pebisnis, ya, mungkin di antara kita di sini, ya, ada yang berproses sebagai pengusaha, memiliki berbagai lini bisnis, ya, ini dapat dijadikan sebagai momentum, sebagai alat, sebagai media untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita, menjauhkan diri dari sifat fikir dan batin. Karena memang kalau kita itu sebagai manusia, ya,
yang dalam kesehariannya itu sebagai makhluk sosial, di mana kita saling bertetangga, kita tidak bisa hidup sendiri. Bisa jadi tetangga kiri kanan kita itu adalah merupakan saudara terdekat kita apabila kita terkena musibah. Oleh karena itu, ya, dalam Islam itu kita dianjurkan untuk berbaik-baik sikap maupun perilaku kita kepada tetangga terdekat kita. Ya. Nah, di sini kemudian ya bagi pengusaha itu ya untuk menghilangkan kikil batir atau mereka yang hanya berorientasi pada profit semata. Jadi dilatih buat pengusaha itu bahwa namanya profit itu ada hak-hak yang memang milik kita, tapi juga ada hak-hak yang itu memang miliknya, bukan milik kita. Itu milik siapa? Milik yang 8 asnaf. Ini kita diajarkan untuk bisa bersikap adil dalam hal pembagian kepemilikan dari hasil usaha. Supaya apa? Kita tidak tergelincir pada sifat kikir atau batil. Nah, kemudian yang kedua juga supaya kita itu dilatih tidak cinta yang berlebih-lebihan terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, apalagi dengan harta. Ya, apalagi dengan harta. Dengan adanya zakat ini memang utamanya nanti kalau berkaitan dengan zakat mal itu godaannya sangat besar sekali, Bang Dito. Karena apa? Karena memang ini berkaitan dengan harta. Ya. Apa yang selama ini kita peroleh, kita perjuangkan, begitu ya. Apakah nanti rela dari perjuangan itu, apa yang sudah kita peroleh itu, kemudian kita sisihkan, kita berikan kepada pihak lain, kepada orang lain. Jadi disinilah sebenarnya fungsi zakat itu juga melatih mental kita, melatih kedisiplinan kita, agar kita tidak cinta berlebihan pada harta. Yang kemudian yang kedua juga zakat itu bisa menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta bagi pengusaha muslim. Jadi nggak usah khawatir, dengan semakin kita disiplin mengeluarkan zakat, semakin banyak doa kita dan upaya kita untuk berniat mengeluarkan zakat mal yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling besar, sesuai dengan hitungan syar'i. Jangan khawatir bahwa harta kita akan berkurang. Justru ketika niatan kita ingin mengeluarkan zakat sebanyak-banyaknya, insya Allah doa-doa dari orang-orang yang terimbas, yang berdampak, yang kita beri dari manfaat yang zakat kita keluarkan itu akan kembali kepada kita, memberikan zakat kita semakin barokah. Tuh. Kemudian yang ketiga, dengan adanya zakat ini, dengan momentum ini, sebenarnya kita dilatih untuk menjadi lebih dermawan. Gitu ya. Kalau ada di dalam kehidupan kita sekarang ini, istilahnya banyak dikenal dengan kelompok filantropis. Filantropi itu berarti orang-orang yang untuk kelompok atau orang-orang yang memiliki sifat dermawan, yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk kehidupan sosial, ya, yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk kehidupan kemanusiaan tanpa balas imbal berupa harta apapun. Nah, kalau dengan zakat ini juga mengarahkan ke sana. Apa? Kita diminta, dilatih untuk berbuat dermawan, bersikap mulia, memiliki hati yang peka terhadap ketimpangan sosial. Ada rasa iba terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran kita. Makanya ya dengan momentum Ramadan ini sebenarnya kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi sebenarnya kita dilatih hati kita ini untuk merasakan bagaimana sebenarnya ya kalau kita berada dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Ketika kita sulit memperoleh makanan, ketika sulit kita memperoleh minuman, ketika kita sulit untuk mencukupi kebutuhan pokok kita sendiri dan kita merasakan kelaparan, kita merasakan kehausan. Dengan adanya praktik yang sebenarnya kita lakukan juga, kita alami juga dengan berpuasa ini, setidaknya itu melatih kita untuk menyadarkan kita bahwa apa fungsi zakat itu untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan sesuai dengan 8 penerima yang sudah disyariatkan itu akan menjadi jiwa kita, hati kita memiliki sikap yang lebih mulia dan rasa iba yang terarahkan. Dan kemudian juga dengan adanya zakat ini bagi pengusaha itu juga jangan khawatir seperti tadi saya sampaikan, justru malah memberi harta kita semakin berkah. Berkah itu maksudnya Bang Dito adalah banyak memberikan kemanfaat bukan hanya kepada kita dan keluarga, pada kita dan keluarga besar, tapi kepada orang lain, tetangga kita, kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat kita itu berkah.
untuk menjalankan aktivitas mereka secara baik. Jadi kita senang kalau misalkan ada orang terdampak gitu ya. Setelah kita bantu menerima zakat dari kita, kemudian mereka menjadi lebih senang, menjadi lebih baik hidupnya, bahkan bersemangat untuk beribadah. Ini yang disebut kita semakin berkah. Kedua, harta kita tidak akan pernah habis kalau kita itu mengeluarkan zakat. Zakat sikapnya wajib. Apalagi yang bukan wajib, sunnah, itu sedekah, kita juga demikian. Semakin banyak harta kita lapangkan untuk sedekah, maka janji Allah tidak akan pernah. Nah, mungkin Bang Dipo ya sebagai pembicaraan awal kita bahwa ada sisi sosial dari aktivitas zakat yang saat ini kita sudah menunggu waktu-waktu momentum yang tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Kausar, waktu-waktu afdolnya. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, sehingga kita bisa melampaui Ramadan ini dengan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Iya, baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji yang sudah membahas tema kita hari ini berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal dari sudut pandang kehidupan kita ya. Ada beberapa dampak-dampak yang nanti dirasakan baik itu pribadi maupun si penerima. Termasuk tadi menurut catatan Bang Dipo ya, untuk pribadi ini dapat mensucikan jiwa, mendidik kita juga supaya untuk senantiasa berinfak dan bersedekah ya. Dan kemudian manifestasi syukur atas nikmat yang Allah berikan, kemudian mengobati hati gitu ya, dan cinta kita kepada sesama. Adapun dampak bagi si penerima juga membebaskan dan meringankan si penerima dari kebutuhan-kebutuhannya serta menghilangkan sifat dengki dan benci kepada pemilik harta. Baik, hari ini materinya sangat menarik ya, apalagi ini sangat relevan sekali di kehidupan kita saat ini begitu ya, di bulan suci Ramadan, di 10 terakhir memang orang-orang semuanya berbondong-bondong untuk melaksanakan zakat fitrah. Nah, untuk itu kami juga berikan kesempatan nih buat teman-teman yang ada di live Zoom meeting yang ingin bertanya, kami persilakan kirimkan saja pertanyaannya melalui link chat yang ada di bawah ini. Baik, Dr. Kausar dan Dr. Nanang, nampaknya kita juga ada beberapa mitra JC yang sudah bergabung di sore hari ini, dan nampaknya kalau kita bicara tentang tema zakat fitrah, kita lebih banyak nanti tanya jawab aja sama para peserta dan pendengar Radio JIC yang sudah bergabung hari ini biar lebih jelas lagi di tema kita hari ini. Baik ya, langsung kita akan menyapa yang pertama, kita nyapa dari Zoom meeting dulu, para peserta Zoom meeting yang bergabung hari ini. Ini dari Muria Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Muria Indah izin bertanya, zakat online atau dengan cara ditransfer dalam perspektif Islam, apakah itu diperbolehkan? Nah, mungkin pertanyaan ini kami berikan kesempatan untuk Dr. Kausar Riza Salman dulu. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Dipo. Dan terima kasih pertanyaannya Mbak Muria Indah. Online zakat ya, satu zakat online yang ditransfer. Itu sebetulnya kan hanya media ya menurut saya. Apakah pembayarannya dilakukan secara online ya atau pembayarannya diberikan secara langsung kepada mustahik ya atau diberikan melalui lembaga amil zakat itu. Yang penting kalau zakat online itu ya diberikan kepada lembaga amil yang sudah dipercaya gitu. Dan zakat emalnya ini apa yang menjadi dasarnya atau jenis zakatnya apa? Apakah zakat perdagangan kah, perniagaan, atau zakat pertanian kah, atau zakat uang ya, atau zakat emas perak? Yang penting nanti kita harus tahu berapa nisabnya ya, berapa nisabnya, terus kemudian harus jalan haulnya setahun ya. Misalnya kalau kita bicara zakat perniagaan ya. Kalau dimaksudkan ada zakat bisnis online, ya sama aja bisnis online atau bisnis offline itu ya tetap terkena zakat dengan syarat ya nanti perhitungan zakat perniagaan atau zakat bisnisnya itu dihitung dari aset lancarnya setelah dikurangi dengan kewajiban lancar atau jangka pendek gitu. Jadi berapa aset lancar yang dimiliki oleh pebisnis ya, misalnya kasnya berapa, piutangnya berapa, kemudian persediaan barang dagangnya berapa, itu di total kemudian
dikurangkan dengan utang ya, utang atau kewajiban jangka pendek atau liabilitas jangka pendek. Nilainya berapa nanti dikalikan dengan 2,5%. Itu kalau perhitungan zakat untuk perniagaan, nanti apakah diberikan kepada lembaga milik zakat atau langsung dibayarkan kepada zakat 8 asnaf ya, atau 8 mustahik tadi ya. Kalau zakat fitri itu kan tadi kita sampaikan di awal tadi ya, kita bayarkan kepada atau kita berikan kepada fakir miskin ya. Bisa kita misalnya seluruh keluarga kita berikan kepada satu orang ya, penerimanya satu orang miskin, tidak masalah. Atau kita hanya saya sendiri, kemudian saya bagikan ya, dari beras 2,5 kilo atau 3 kilo saya bagikan masing-masing kepada 3 penerima orang miskin ya, masing-masing saya berikan 1 kilo nggak masalah, karena memang tidak diatur itu. Yang diatur adalah asnafnya, penerimanya. Yang diatur adalah nisabnya dan seterusnya, tempatnya, kemudian waktunya kapan gitu. Kalau tempatnya diserahkan kepada masing-masing muzaki, apakah dia bayarkan langsung boleh, kemudian atau dia titipkan di masjid ya, atau kepada lembaga-lembaga amil zakat. Tapi sebaiknya kalau zakat fitri itu, Bang Dipo dan Mbak Mulia, itu zakat fitri atau zakat fitrah itu kita berikan di tempat tinggal kita. Itu akan lebih bermanfaat kepada masyarakat. Ini kalau kita bicara kemaslahatan, lebih bermaslahat kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, seperti itu kalau zakat fitri. Baik. Dan ditunaikan ketika Ramadan. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Ya, sudah terjawab. Baik, terima kasih Dokter Kausar ya. Jadi kalau masalah transfer online dan itu hanya sebatas media ya, tapi media ya. Jadi ya sebenarnya diperbolehkan dalam Islam, intinya seperti itu ya. Baik, kita akan menyapa kembali ini dari Ikhwan Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kalau zakat fitrah yang kita keluarkan berupa kue atau makanan ringan? Karena kalau dalam hadis dan sunnah penyalurannya secara tersirat, zakat fitrah ini sebenarnya bertujuan untuk membahagiakan kaum fakir pada saat Idul Fitri, agar saat itu mereka merasa setara dengan yang lain. Kalau di Arab dulu mereka menyediakan makan pada tamu, tapi di Indonesia lebih ke makanan ringan yang disuguhkan. Nah, pertanyaannya boleh atau tidak nih memberikan zakat pakai kue dan makanan ringan. Nah, kami persilakan untuk Dr. Nanang Sohan Haji untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Dipo. Pertanyaan dari Mas Ikhwan Khalid ini bagus gitu ya. Ini memang di beberapa lapisan masyarakat ya, terutama di daerah-daerah itu hal-hal semacam itu masih menjadi perdebatan gitu Bang Dipo. Tetapi kita konsisten dengan materi kita di awal tadi, bahwa ketika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah itu, ya afdalnya adalah kebutuhan bahan pokok yang biasanya kita makan. Jadi kalau di Indonesia itu, bahan pokoknya itu, yang biasanya kita makan itu menggunakan nasi. Ya, kita itu biasa makan dengan nasi. Meskipun misalkan ya kita ada kesempatan makan steak begitu ya, daging wagyu gitu ya. Rasanya kalau ada nasi itu ingin ditambahin nasi itu Bang Dipo. Karena kita orang Indonesia itu. Mie nggak pakai nasi juga. Iya, betul gitu. Jadi belum lengkap disebut sebagai makan kalau belum ada nasi. Nah, nasi ini pokoknya adalah beras. Makanya kemudian di Indonesia itu umumnya afdolnya adalah menggunakan beras. Ya, kalau di negara Arab atau di negara-negara yang lain memang bahan pokoknya makanan pokoknya tidak menggunakan nasi, beras, mungkin gandum, maka dia menggunakan gandum. Jadi afdolnya itu ya itu menggunakan beras itu Mas Ikhwan Khalid. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan kue atau makanan ringan? Kalau disuguhkan, boleh disuguhkan ketika nanti hari raya ya, sebagai wejangan untuk menghormati tamu, boleh. Boleh. Malah membuat kita semakin ikut bergembira, ikut memuliakan tamu gitu ya. Dengan adanya makanan-makanan di meja kita suguhkan, apalagi kalau anak-anak kecil gitu ya. Kira-kira seperti itu Mas Ikhwan Khalid. Jadi kalau di kita jelas sekali ya, ulama itu mensyaratkan, mengharuskan ya, kita itu mengeluarkan dalam bentuk beras. Diutamakan memang beras ya.
Kemudian di dalam perkembangan selanjutnya itu ada yang dalam bentuk uang, itu nanti ada alasan-alasan sendiri. Ini di pertanyaan yang berikutnya nanti ada itu nanti akan dijelaskan oleh Staf Dr. Kausar. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Mas Ikhwan Khalid ini sudah jelas sekali ya, jumhur ulama, para ulama tetap menghimbau ya, menekankan bahwa kita menggunakan zakat fitrahnya itu dalam bentuk emas. Dalam bentuk beras, supaya kita itu lebih kehati-hatian karena memang keukurannya ini suka berbeda-beda ini Bang Dipo dan Mas Ikhwan Khalid. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 2,75, ada yang mengatakan 2,8. Sudah supaya kita tidak tergelincir pada hal-hal, karena kalau kurang itu yang tidak boleh, kurang dari batas yang ditentukan, maka kita sebaiknya kita lebihkan. Itu dalam bentuk ukurannya 3 kilogram. Seandainya nanti itu ada lebihnya, itu merupakan dalam bagian dari sedekah kita untuk menjaga kehati-hatian kita. Dan saya lihat sekarang di pasaran itu, di masyarakat sudah banyak kemasan-kemasan dalam bentuk 3 kilogram. Usahakan dipilih beras yang bagus, yang biasanya kita makan. Seperti itu mungkin Bang Dipo dan Bang Khalid. Terima kasih atas pertanyaan. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Iya, baik, terima kasih Dr. Nanang Salhaji. Nampaknya pertanyaan tadi Mas Ikhwan tadi sudah dijawab ya oleh narasumber kita, dan nampaknya sudah jelas ya bahwa tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Baik, untuk mempersingkat waktu lagi, kami juga akan menyapa dari Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zakat profesi yang diambil 2,5% dari gaji tiap bulan boleh disalurkan langsung atau menunggu 1 tahun? Apakah zakat profesi yang harus memenuhi nisabnya? Nah, untuk itu kami persilakan mungkin Dr. Kausar Riza Salman untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih Bang Dipo, dan juga terima kasih Mbak Atika yang sudah memberikan pertanyaan. Zakat profesi 2,5% dari gaji setiap bulan, bolehkah disalurkan secara langsung atau menunggu haulnya setahun? Ya, kita coba lebih lebih jelas kita deskripsikan dari zakat dari gaji, ya, zakat dari gaji yang kita terima setiap bulan ya, sebagai karyawan. Apakah dari setiap bulan yang selain dipotong pajak itu juga dipotong zakat ya setiap bulan ya, atau menunggu setahun ya, atau menunggu setahun. Kalau kita melihat pada zakat, istilah zakat profesi ini sebetulnya juga tidak ada ya di dalam hadis-hadis tadi yang kita sampaikan, karena memang yang diatur itu asalnya kan zakat pertanian itu jelas, zakat peternakan itu jelas, kemudian zakat emas perak itu lebih kuat lagi, lebih kuat daripada zakat perniagaan. Ya, sehingga kalau berkumpul 2 zakat, maka pilih yang paling kuat dulu. Misalkan zakat emas perak, ya, yang dia terpenuhi nisab zakat emas perak, ya maka masuk ke zakat emas perak. Kalau nggak terpenuhi, baru kemudian zakat perniagaan. Sedangkan istilah zakat profesi sendiri ini adalah ijtihad dari sebagian ulama di masa sekarang. Yang saya tahu ini ijtihadnya Yusuf Al-Qardawi ini ya, tentang zakat zakat profesi. Ya, prinsipnya kalau kita mengacu ya pada zakat emas dan perak dan juga zakat mata uang, ya, maka kita kembalikan kepada nisab dari emas. Ya. Tadi kita perlu sampaikan juga ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan zakat penghasilan kita istilahkan zakat profesi atau penghasilan itu dikembalikan kepada nisab emas atau nisab perak. Ya, ada yang mengatakan nisab emas, ada yang mengatakan nisab perak, ada yang mengatakan mana yang lebih rendah dari keduanya. Ya, kalau pertimbangan saya sebetulnya lebih kuatnya ke nisab emas ya, karena nisab emas itu kita lihat dari sisi emas itu ya, dari sisi emasnya sendiri memang punya harga yang relatif stabil daripada perak. Kalau perak kan ada kecenderungan menurun. Sehingga kita pilih dengan nisab emas ya, berarti kalau nisab emas itu 85 gram. 85 gram emas ya. Kalau kita lihatlah sekarang misalnya itu harga emas per gramnya itu 1 juta gitu ya. Kemudian ya kan 1 juta berarti 85 juta.
Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan masih belum terpenuhi ya 85 juta ya penghasilan yang dia terima ya berarti belum terpenuhi atau belum di atas nisab, berarti harus menunggu sampai penghasilan bersih yang dia terima itu di atas nisab. Ya, kalau misalnya kalau sudah terpenuhi di atas nisab dari penghasilan dia, itu juga sebetulnya nggak terbatas pada penghasilan. Kalau dia misalnya punya tabungan, yaitu juga ditambahkan dari cash on hand yang dia miliki, kas tunai yang dia miliki, ditambah dengan saving yang dia miliki di perbankan, ya. Kemudian ditambahkan misalnya kalau dia punya saham, ya investasi saham itu ditambahkan semuanya. Kalau toh misalnya sudah di atas nisab emas 85 gram, nah berarti pada saat itu sudah di atas nisab, berarti hitungan haulnya mulai pada tanggal itu. Misalnya mulai haulnya pada tanggal 1 Ramadan tahun lalu, ya sudah di atas 85 gram emas. Berarti nanti nunggu sampai setahun, Bang Dipo, nunggu sampai setahun, ya. Berarti 1 Ramadan 1442 Hijriah. Kalau misalnya 1 Ramadan 1441 Hijriahnya dia di atas nisab, berarti nunggu sampai setahun. Kalau selama setahun itu dia tidak mengalami penurunan ya dari harta yang dia miliki, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat. Ya. Bolehkah dibayarkan sebelum jalan setahun? Jawabannya boleh. Ya, sebelum dia gunakan ya untuk keperluan yang dia memang niatkan ya, baik untuk kebutuhan pokok atau dia untuk membelikan barang-barang kebutuhannya dia, itu ditunaikan dulu zakatnya, nggak masalah meskipun belum jalan 1 tahun. Itu malah bentuk lebih afdol ya kita, karena kita membayar zakat dan zakat itu nanti akan diterima oleh pihak yang membutuhkan ya, dari para mustahik. Ya. Saya rasa itu Bang Dipo. Jadi bisa kita simpulkan zakat profesi itu ijtihad dari sebagian ulama yang tetap disyaratkan terpenuhinya 2 hal, yaitu nisab dan juga haul. Ini juga ditegaskan sebetulnya di Peraturan Menteri Agama ya, di Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Itu kita lihat di situ ada juga penamaan zakat profesi. Ya. Seperti itu Bang Dipo jawaban saya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman sudah membuka wawasan kita ya mengenai zakat mal. Dan tentunya kalau kita bicara zakat mal tadi sudah disampaikan tidak semua segala sesuatu itu bisa di zakat mal. Itu kalau sesuai dengan nisab dan haulnya itu nanti harus ada kewajiban untuk kita bisa membayar. Kalau nggak masuk nisab berarti nggak wajib ya Ustadz ya? Berarti ya? Iya, memang kita harus kembalikan ke ukuran nisab itu. Kecuali yang nggak ada nisabnya itu kan rikas itu, harta temuan itu nggak ada nisab, harus kita kalikan 20%. Yang lainnya itu ada semuanya, termasuk zakat perniagaan, zakat pertanian, peternakan. Kalau peternakan jelas ya ukuran. Kalau misalnya kambing minimal 40 ya. Kalau sapi setara dengan kerbau itu minimal 30 ya, baru dikenakan zakat itu. Kalau emas dan perak jelas 85 gram itu. Kalau itu ada syaratnya kecuali yang rikas tadi. Baik. Terima kasih Dr. Kausar. Kemudian kita juga akan menyapa mitra JC, ada Abi Usman yang bergabung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Abi Usman dari Kapling. Saya mau bertanya, saya pengurus masjid dan panitia zakat fitrah. Apakah saya mendapatkan jatah amil? Dan kedua, apakah kalau di luar negeri, apakah kita ikut mata uang negara tersebut atau rupiah begitu, mungkin mata uang Indonesia? Nah, kami persilahkan, ada 2 pertanyaan ini. Kami persilahkan untuk Dr. Nanang Son Haji untuk bisa menjawab ini pertanyaannya. Apakah panitia amil zakat yang memang bertugas selama setahun sekali di masjid itu termasuk mendapatkan jatah amil? Yang kedua mengenai zakat fitrah, apakah uang negara tersebut atau negara rupiah kalau dia tinggal di luar negeri? Kami persilakan. Terima kasih Bang Dipo dan Yusuf. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau memang kita bicara tentang pengurus masjid, kalau di dalam masjid itu memang mengelola dan sekaligus menyalurkan zakat,
kita terlibat dalam proses itu, maka kita termasuk sebagai pengurus atau amil zakat. Tetapi tidak semua pengurus masjid, artinya takmir itu adalah amil zakat. Biasanya nanti takmir itu akan membentuk panitia penerima dan penyalur zakat ya. Dan ini memang dia mulai dari proses awal, mulai dari penerimaan zakat, pencatatannya sampai dengan penyalurannya, termasuk nanti pengelolaan penyimpanan dan pendistribusian itu terlibat langsung. Dan ini juga masuk ke dalam 8 golongan asnaf yang diperbolehkan untuk memperoleh menerima dana zakat. Seperti itu. Cuman memang afdolnya ya baiknya nanti amil itu mengambil bagiannya itu sebaiknya itu setelah terdistribusi pada memang orang-orang yang membutuhkan di sekitar masjid lingkungan kita itu sudah tersalurkan. Kalau memang yang di sana itu lebih banyak yang membutuhkan, maka nanti sebaiknya amil itu mau mengambil sisanya. Jadi nggak di depan dia mengambil bagian itu baru didistribusikan. Ini adalah bagian dari upaya tanggung jawab sosial panitia atau amil ya untuk bisa memberikan kemanfaatan yang lebih. Meskipun amil zakat itu adalah bagian yang orang yang berhak untuk menerima dana zakat. Kemudian yang berkaitan tadi misalkan kita zakatnya misalkan ya saya sedang bekerja di Malaysia. Mau zakatnya di Malaysia tentu saja menggunakan mata uang sana. Sesuai dengan kurs yang ada di sana, berapa ketentuannya, ringgit sana. Tetapi bisa saja ketika saya menjadi TKI, kemudian saya ingin menzakatkan zakat saya di Indonesia, begitu ya. Nah itu menggunakan mata uang rupiah, seperti itu. Jadi memang berkaitan dengan mata uang itu, ya kita harus menyesuaikan dan patuh terhadap apa yang sudah ditentukan di negara tersebut. Dan umumnya yang dipakai adalah mata uang atau currency lokal yang berlaku di negara tersebut. Itu mungkin Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf penjelasan saya ini singkat supaya bisa berbagi dengan penanya yang lain karena memang kita punya kata. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Dipo. Iya, baik. Terima kasih Dr. Nanang Son Haji, karena memang waktu kita juga terbatas ya di kebersamaan kita hari ini. Insya Allah di lain kesempatan juga kita akan membahas lebih dalam lagi mungkin seputar zakat mal, karena tadi yang dibahas belum sepenuhnya zakat mal, tapi setidaknya kita sudah punya gambaran seperti apa sih zakat mal itu, begitu ya. Kemudian juga zakat emas atau zakat profesi yang tadi sudah sedikit dibahas oleh Dr. Kausar, mudah-mudahan juga tercerahkan. Jadi buat para mitra JIC, para peserta yang mungkin bergabung hari ini yang punya harta, coba dihitung lagi nisabnya apakah sudah masuk. Kalau sudah masuk, nah itu kewajiban kita untuk senantiasa membayar zakat. Nah, mungkin sebagai closing statement, mungkin menambahkan apa yang tadi memang kurang ingin disampaikan Dr. Kausar, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Bang Dipo. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan materi berkaitan dengan zakat fitri dan juga zakat mal. Memang masih awal tadi untuk yang zakat mal ya, karena permasalahan zakat mal ini termasuk kompleks ya, lebih banyak jenisnya daripada zakat fitri ya. Zakat fitri itu prinsipnya adalah sebetulnya zakat yang ditujukan untuk membersihkan ya jiwa, ya, membersihkan juga dari kekurangan kita ya, dari orang-orang berpuasa ya, dan juga dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan juga kotor ya selama menjalankan ibadah puasa itu. Kemudian juga zakat fitri ini ya sangat besar sekali manfaatnya ya, sehingga masyarakat miskin ya selama ini hidupnya serba kekurangan itu mendapatkan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri ya. Ya tujuannya juga sangat erat kaitannya dengan untuk sosial lah di sini zakat fitri itu. Sedangkan zakat mal itu yang kita sedikit sampaikan tadi ya lebih kepada harta ya. Kalau zakat fitri itu di tempat ketika kita menjalankan ibadah puasa itu. Dan ini tidak akan diwajibkan kalau misalnya ketika ada
kelahiran anak yang terjadinya ketika sudah melewati atau ketika di bulan puasa itu ya. Yang penting sudah dia meskipun masih janin juga Bang Dipo ini juga disakatkan ya. Yang penting sudah ditiup ruhnya ya. Kalau 4 bulan itu kan sudah ditiup ruhnya. Itu juga disakatkan. Bagi anak-anak tentu orang tua atau yang menjadi walinya. Ya, sedangkan zakat mal ini ya sangat banyak sekali jenisnya. Yang penting nanti zakat mal itu harus terpenuhi nisab ya. Nisabnya masing-masing sendiri-sendiri ya. Kemudian juga haul setahun ya. Yang tidak ada masa haulnya setahun itu ya salah satunya misalnya zakat pertanian. Pertanian kan tidak haulnya ya karena memang nanti sesuai dengan hasil pertanian yang diterima ya atau yang dipanen nanti yang dikalikan dengan tarif zakatnya bisa 10%, bisa 5% ya. Kemudian zakat yang lain emas, perak itu termasuk juga perhiasan Bang Dipo, perhiasan emas yang dipakai oleh kaum wanita itu juga dizakat malkan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya materi kita tentang zakat ini ya, semoga nanti bisa kita lebih dalami lagi di zakat mal ya di pertemuan yang akan datang. Itu aja Bang Dipo dari saya. Baik, terima kasih Dr. Kausar Salman tadi sudah di closing statement ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, mungkin sama seperti tadi, Dr. Nanang boleh diberikan catatan akhir, sekaligus juga yang ingin ditambahkan, kami persilakan. Baik, sebagai catatan akhir bahwa zakat itu melatih kita untuk lebih bertanggung jawab kepada diri kita, melatih pada diri kita untuk bisa bersikap sebagai seorang yang tidak tergila-gila atau menguasai harta duniawi, tetapi lebih mengarahkan kita kepada hati yang cenderung menjadi hati yang dermawan. Fungsi zakat selain sebagai fungsi syariat yang harus kita patuhi, sebagai salah satu rukun, tetapi juga zakat itu juga bisa memberikan manfaat sosial yang sangat besar dampaknya, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Mudah-mudahan nanti ya pada penghujung akhir Ramadan kita semuanya bisa melaksanakan dan membayar zakat kita dengan baik, dengan hitungan yang benar, dengan kualitas yang terbaik, dan bisa juga tersalurkan semuanya kepada mereka-mereka yang membutuhkan sesuai dengan syariah, yaitu 8 asnaf. Sehingga kemanfaatan zakat pada periode Ramadan tahun ini ya bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas, bisa membantu saudara-saudara kita agar juga nanti ketika hari raya sama-sama semuanya merasa senang dan bahagia. Itu Bang Dipo. Ya. Mudah-mudahan ini diskusi kita juga memberikan kemanfaatan bagi semua. Baik. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Ya, terima kasih Dr. Nanang Son Haji, terima kasih juga Dr. Kausar Salman. Ini amat sangat menarik banget ya tema kita hari ini, zakat fitrah dan zakat mal, dan ini sangat-sangat sekali lagi relevan ya di bulan suci Ramadan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan para pengurus masjid, panitia amil zakat begitu ya, bisa menyaksikan siaran kita hari ini sehingga bisa terwawaskan materi tentang zakat fitrah. Jangan sampai kita menjadi panitia yang memang melanggar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam agama Islam ya. Untuk itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bukan hanya panitia sebenarnya, bagi pemberi zakat dan penerima zakat juga harus mengetahui. Jadi artinya ini seluruh umat Islam, umat Muslim gitu ya, untuk senantiasa bisa memahami tentang ini, pemberi, penerima, serta panitia yang sebagai mediatornya. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Kausar Salman, terima kasih Dr. Nanang Son Haji, karena insya Allah pekan depan kita free dulu atau libur dulu Mitra JC. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkah untuk kita semua ya. Terima kasih atas kebersamaan kita, terima kasih juga buat seluruh peserta Zoom yang bergabung hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kita semua.
dan saya Dipo Khairul Islami selaku pembawa acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.